pergi ke pasar membeli tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Awal kalam untayan kata, tiada rasanya kata yang pantas terdetik di hati kita dan terucap oleh lisan kita, melainkan kalimat tahlil dan tahmid yang tertuju kepada Zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, kepada Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang kepada hamba-hambanya yang berjalan di atas rel keimanan, jalan lurus ketakwaan, yakninya Allah Azza wa Jalla. Jikalau kita hitung nikmatnya Allah, tak satu pun manusia dapat menghitungnya. Walaupun kita jadikan air laut sebagai tintanya, rerantingan kayu sebagai pulpennya, serta dedaunan sebagai kertasnya, yang namanya nikmat Allah tak sanggup kita hitung. Selawat berangkaikan salam buat baginda putra padang pasir yang jauh di seberang sana, yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah ya Rasulullah. Imam di waktu sholat, panglima di waktu perang, raja yang tak kenal akan megahnya istana, jenderal yang tak kenal akan pangkatnya, bahkan pahlawan revolusi yang tak kenal akan korupsi. Siapa lagi kalau bukan Nabiuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak sebagai dosen yang mengajar, yang saya hormati rekan-rekanku, pilar-pilar baja, pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, harapan agama, nusa dan bangsa. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata mukadimahnya. Saya akan menggarisbawahi judul pidato saya yang berjudul Puasa Ramadan adalah benteng dari gempuran hawa nafsu. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh orang beriman yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Ibadah yang satu ini tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, akan tetapi juga membutuhkan kekuatan iman. Namun kenyataan yang kita lihat saat ini, banyak anak-anak kecil yang masih rapuh sudah belajar untuk menjalankan ibadah puasa, dan betapa banyak nenek-nenek yang sudah tua renta masih sanggup menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi betapa banyak pemuda-pemuda dan bapak-bapak yang badannya kekar, stamina prima, tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal ini dapat membuktikan kita bahwa seruan Allah pantas ditujukan kepada orang yang di hatinya memiliki iman.
sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa imanlah yang mengajak manusia untuk berpuasa. Oleh karena itu, apakah sudah sedemikian tipisnya iman orang di era modern ini sehingga manusia yang berbadan kekar, berbadan sehat tak sanggup menjalankan ibadah puasa? Jadi pantas saja jikalau setiap hari kita mendengar kejahatan yang terjadi saat ini, pelakunya ialah orang yang berbadan sehat, orang yang berbadan kekar, akan tetapi berjiwa sakit. Mereka semakin tak sanggup mengendalikan hawa nafsunya, sehingga beraneka bentuk kebiadaban menjadi cerita yang tak asing lagi. Nafsu manusia tak obahnya seperti nafsu hewaniah di era modern ini. Ada bapak yang tega-teganya kepada anaknya. Ada seorang guru yang tega terhadap muridnya. Dan tak sedikit para remaja yang benar-benar buta mata hatinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ini ialah kesempatan terbaik untuk kita memperbaiki diri. Ibarat mobil, saat ini kita direparasi dan diperbaiki. Puasa Ramadan tidak saja membuat perbaikan kepada mental kita, akan tetapi juga perbaikan kepada fisik kita dengan terjadinya perubahan di beberapa komponen tubuh kita. Maka gunakanlah puasa Ramadan sebagai perisai dalam berlaga menghadapi hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Dan jadikanlah puasa Ramadan sebagai tameng dalam melawan peperangan terhadap nafsu kita sendiri, sehingga nafsu bisa ditundukkan oleh otak yang waras. Jangan sampai nafsu menjadi raja dalam kehidupan kita. Tak salah bila Rasul pernah menitipkan pesan yang inti pesannya ialah, wahai orang muda, jikalau kamu mampu menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah, maka hawa nafsu dapat diperangi. Jika kamu tidak mampu menikah, maka berpuasalah. Oleh karena itu, mari kita bentengi diri kita dengan puasa, agar selalu menjadi hamba yang senantiasa mencari ridha Allah. Dan kita mampu melawan hawa nafsu kita, agar kita tidak diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah. Saya sudahi dengan si cerek di tepi banda.
Kok rabah tolong tagakkan, bukan pidato ambo nan singke, tapi kaki konan Allah manggarete. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.